Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Nah, kembali lagi bersama saya Siti Ernawati, mahasiswa Perbankan Syariah tingkat 3 Universitas Islam Al-Hiyah Kuningan. Kali ini saya akan sedikit membahas mengenai pengantar auditing syariah. Dan video ini didedikasikan untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Sistem Auditing Syariah oleh dosen pengampu Bapak Arif Paujan, SHI, MEI. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai 6 pokok permasalahan. Yang pertama itu mengenai pengertian dari auditing syariah, yang kedua mengenai daerah auditing syariah, yang ketiga mengenai kerangka audit syariah, yang keempat mengenai tujuan dan fungsi dari audit syariah, yang kelima mengenai filosofi audit syariah, dan yang terakhir adalah audit dalam perspektif Islam. Langsung saja kepada pokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dari auditing itu sendiri. Nah, di sini mungkin teman-teman semua sudah sedikit banyaknya mengetahui pengertian dari auditing itu sendiri. Nah, auditing merupakan suatu bagian dari akuntansi, di mana merupakan pemeriksaan laporan keuangan, menilai dan meneliti apakah bahan bukti tentang informasi akuntansi yang berlaku pada suatu perusahaan sesuai dengan standar yang berlaku secara umum. Nah, auditing memberikan analisa pemecahan-pemecahan atau menguraikan informasi yang ada pada ikhtisar keuangan dan untuk mencari data yang dapat mendukung akuntan meneliti mengenai kelayakan penyusunan informasi tersebut. Nah, jika kita mengutip dari report of the Committee on Basic Auditing Concept of the American Accounting Association, auditing merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi dengan tujuan menetapkan derajat kecocokan antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kemudian sebagai suatu penyampaian hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, lalu dikatakan sebagai proses yang sistematis itu karena auditing berisi rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara logis dan terstruktur berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, ASB atau Dewan Standar Auditing menerbitkan standar audit yang diterima secara umum. Nah, dalam kacamata Islam, auditing juga mempunyai standar yang khusus. Nah, bisa dikatakan sebagai auditing syariah. Jadi auditing syariah itu apa sih gitu kan? Nah, auditing syariah itu adalah untuk melihat dan mengevaluasi, mengontrol dan melakukan transaksi sesuai aturan dan hukum Islam yang bermanfaat, benar, tepat waktu dan laporan yang adil untuk pengambilan suatu keputusan. Nah, auditing syariah merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh bukti yang cukup dan relevan untuk membentuk opini apakah subjek itu personil, tes kinerja keuangan, serta non-keuangan, konsisten dengan aturan syariah dan prinsip-prinsip yang diterima secara luas oleh masyarakat Islam dan melaporkannya kepada pengguna yang membutuhkannya. Nah, penilaian independen dan jaminan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan tingkatan kepatuhan lembaga keuangan syariah dengan tujuan utama untuk memastikan sistem pengendalian internal yang efektif dan untuk kepatuhan syariah. Dalam auditing syariah itu cakupannya cukup luas dibandingkan dengan auditing konvensional, di mana auditing syariah selain mengacu pada standar auditing nasional dan internasional, juga mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Nah, dalam auditing syariah bisa menetapkan aturan auditing nasional dan internasional selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan-aturan yang sesuai dengan kebijakan Islam lainnya. Nah, masuk ke dalam pokok pembahasan yang kedua, yaitu mengenai sejarah auditing syariah. Nah, auditing syariah itu memiliki hubungan yang erat dengan lembaga Hizbah. Hizbah adalah suatu lembaga ekonomi yang paling awal dalam Islam. Nah, menurut Islahi, Hizbah adalah lembaga agama di bawah otoritas negara yang menunjuk orang sebagai pelaksana tanggung jawab yang memerintahkan apa yang benar dan apa yang salah.
lembaga Hizbah yang cukup terkenal dan memberikan kontribusi yang baik mengalami keruntuhan pada Khalifah Islam terakhir di Turki Utsmaniyah pada awal tahun ke-1900-an. Nah, negara-negara Islam yang dipecahkan dan dibatasi ke beberapa negara dan telah berada di bawah negara penjajah melakukan suatu kontribusi dan pengupgradingan mengenai lembaga Hizbah. Nah, demikian juga dengan audit. Istilah audit juga merupakan istilah baru. Meskipun perbankan Islam modern dan keuangan sudah ada sejak tahun 1960-an. Masuk ke dalam pokok pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai kerangka auditing syariah. Nah, dalam kerangka auditing syariah dapat diarahkan ke bagaimana kerangka kerja dalam melaksanakan kegiatan auditing di bank syariah itu sendiri ataupun di lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Nah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nawal bin Kashim, bahwa pelaksanaan auditing syariah itu terdapat 3 komponen yang sangat utama. Nah, dari komponen 3 utama itu, yang pertama adalah auditing internal, yang kedua pemeriksaan eksternal, yang ketiga audit syariah. Nah, dalam audit internal, yang ditugaskan audit internal pada bank syariah ini adalah sesuai dengan standar akuntansi yang telah berlaku agar tidak terdapat sebuah kesalahan saji yang bersifat material. Yang kedua, pemeriksaan eksternal. Nah, dalam pemeriksaan eksternal itu dilakukan oleh audit eksternal. Nah, biasanya itu dari pihak luar, misalnya dari BBI, akuntan publik, dan lain sebagainya. Nah, dari bank syariah yang mana ditugaskan guna melakukan pengujian tentang keakuratan hasil dari auditing internal. Yang ketiga, audit syariah yang dikerjakan auditor syariah bersertifikasi akuntansi syariah yang mana ditugaskan guna melakukan kepastian terhadap produk serta transaksi pada perbankan syariah. Subjek dari audit syariah itu adalah sebuah laporan keuangan yang masih dinilai telah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Sedangkan dari audit syariah itu adalah sebuah laporan keuangan yang masih dinilai apakah telah sesuai dengan prinsip syariah ataukah belum. Nah, sedangkan menurut Hamid bahwasannya dalam ketentuan prinsip Islam bukan pada laporan keuangan yang menjadi subjek auditing saja. Nah, melainkan dari proses, tujuan, karyawan, serta kinerja dalam keuangan yang berada di luar lembaga itu juga termasuk dalam subjek audit. Nah, prosedur audit yang dilaksanakan dalam auditing syariah itu ada berbagai tahap. Yang pertama itu menganalisa prosedur atau meneliti dan membandingkan data yang relevan. Yang kedua itu memeriksa dokumen, catatan, dan inspeksi fisik dari sumber berwujud. Yang ketiga, mengonfirmasi atau mengajukan pertanyaan kepada pihak internal ataupun eksternal untuk mendapatkan sebuah informasi. Yang keempat, menghitung dan melakukan pencarian dokumen. Dan yang terakhir itu mencocokkan pada data yang telah terdapat dalam dokumen-dokumen sebelumnya. Nah, pokok pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan fungsi dari audit syariah. Nah, audit syariah sendiri memiliki tujuan guna memastikan keselarasan operasional lembaga keuangan Islam dengan aturan serta prinsip syariah yang dipakai manajemen menjadi pedoman dalam mengoperasikan suatu perusahaan. Nah, secara operasional, tujuan dari auditing syariah itu dibagi menjadi beberapa tujuan. Yang pertama itu memberikan ganjaran buruk atas ketidakberhasilan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh suatu karyawan. Nah, yang kedua itu memberikan ganjaran baik untuk kesuksesan suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Yang ketiga itu guna mengkoreksi suatu kesalahan. Yang keempat, guna menilai progress of completion atau tingkat penyelesaian dari sebuah tindakan. Lanjut kepada pokok pembahasan yang berikutnya mengenai filosofi dari auditing syariah. Nah, dalam perspektif Islam, auditing itu mengandung filosofi sebagai berikut. Yang pertama, audit didasarkan pada keyakinan bahwa Allah hanya pemilik segala sesuatu, percaya kepada hari setelah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang kedua, hal ini didasarkan pada moral, yaitu takut kepada Allah, kejujuran, kepercayaan, janji, kerjasama, dan pengampunan. Nah, dalam konteks ini, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan bantuan kepada kerabat,
dan dia melarang melakukan suatu perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat memberi pelajaran. Nah, yang ketiga, prinsip audit dalam Islam yang dilakukan dari sumber-sumber hukum Islam seperti Quran dan Sunnah. Prinsip-prinsip ini yang sempurna, permanen, dan komprehensif. Yang keempat, auditing dalam Islam hanya berusaha dengan transaksi yang sah dan menghindari transaksi yang jahat ataupun melanggar hukum-hukum Islam lainnya. Yang kelima, auditing dalam Islam tidak menjalin pada aspek perilaku manusia yang bekerja di suatu perusahaan dan memotivasi dari intensif dia ke jalan yang lurus serta dengan hukum Islam. Dan yang terakhir itu, kerangka auditing dalam Islam lebih luas. Itu berarti aspek spiritual dan material itu berlaku untuk seluruh kehidupan. Nah, masuk ke dalam pokok pembahasan yang terakhir, yaitu audit dalam perspektif Islam. Berdasarkan konsep syariah, auditing disebut dengan hisbah, di mana mempunyai dasar dari prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Tujuannya yaitu untuk membantu manusia menjalankan ibadah kepada Allah. Tujuan itu dapat tercapai misalnya dengan melakukan transaksi atau pencatatan aktivitas ekonomi sesuai dengan ketetapan yang sudah ditentukan dan sesuai dengan prinsip syariah. Ini terdapat beberapa perbedaan, misalnya pada pos-pos pelaporan auditing dan prosedur dilakukan audit, karena hasil dari pelaporan audit yang pertama dipertanggungjawabkan kepada manusia. Pemeriksaan atau audit dalam perspektif Islam yaitu pemeriksaan atas kepatuhan seluruh aktivitas dengan syariah Islam. Nah, tujuannya yaitu untuk meyakinkan jika seluruh aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Nah, ini cukup sekian pembahasan mengenai pengantar auditing syariah. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat kepada kawan-kawan semua yang telah menyaksikan video ini. Dan semoga kawan-kawan semua bisa mengerti mengenai apa yang telah saya sampaikan. Baik, kali ini kita akan masuk ke dalam ruang diskusi. Nah, untuk diskusi kali ini telah masuk beberapa pertanyaan dari kawan-kawan semua nih. Dan pertanyaannya itu sangat luar biasa sekali ya. Nah, terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah memberikan pertanyaan sehingga dapat menambah value dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu dari saudari Rizka Wulandari. Nah, pertanyaannya itu, permasalahan dalam auditing syariah di Indonesia sendiri masih tergolong signifikan, dimulai dari standar auditing syariah yang masih rendah hingga SDM yang masih minim kualifikasinya. Nah, untuk menjadi auditing syariah, padahal negara kita itu bernotabene sebagai negara muslim. Lalu, bagaimana sih menghadapi problematika-problematika tersebut dan apa yang harus dilakukan untuk menjawab tantangan di era 5.0? Nah, sangat luar biasa bukan pertanyaannya? Gitu. Nah, di sini saya akan sedikit menjawab gitu ya pertanyaan dari Teh Rizka Wulandari. Nah, memang standar auditing syariah di Indonesia itu belum memadai, tapi semoga kedepannya dapat memadai dan dapat menjadi suatu progres bagi negara kita sendiri. Masih bisa dikatakan tidak memadai gitu, karena dalam auditing syariah belum terdapat kerangka auditing syariah sampai akhir. Nah, selain itu kurangnya dorongan dari pemerintah. Sementara yang menjadi permasalahan utama dalam sumber daya manusia tersebut adalah aplikasi auditor syariah dalam akuntansi dan syariah tidak seimbang. Nah, sehingga terbataslah jumlah auditor syariah, kurangnya akuntabilitas auditor syariah, dan auditor syariah pun kurang berindependen. Jadi, apa sih solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut? Nah, solusinya mungkin kita dapat konvergensi standar auditing syariah. Selain itu, kita juga dapat melakukan pembentukan tim penyusun kerangka auditing syariah dan mengeluarkan regulasi yang mendukung mengenai auditing syariah itu sendiri. Nah, mengenai sumber daya manusianya itu sendiri, kita bisa melakukan solusi untuk menguatkan peran dan wewenang dari auditor syariah itu sendiri, serta membentuk lembaga independen yang menghimpun DPS, selalu menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi untuk auditor syariah. Selain itu,
diadakannya link and match kurikulum, lembaga pendidikan, dan evaluasi terhadap kinerja auditor syariah. Nah, mungkin itu beberapa solusi yang dapat saya sampaikan gitu ya. Dan barangkali teman-teman semua memiliki saran ataupun tambahan serta masukan dapat diberikan di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Nah, dalam pertanyaan yang kedua ini dari Saudari Dinda Sri Ermawati dan Andriansyah gitu, karena pertanyaan dari Dinda Sri Ermawati dan Andriansyah itu memiliki struktur yang sama gitu mengenai pertanyaannya. Dan pertanyaannya itu, bagaimana peran dan tanggung jawab auditing di lembaga keuangan syariah? Izinkan saya menjawab. Dalam audit syariah, kompetensi auditor harus berkonotasi ketaatan sesuai dengan aturan dan standar yang berasal dari kerangka syariah yang mengatur transaksi ekonomi. Yang kedua, memantau apakah dalam entitas syariah tersebut menggunakan dana yang ditunjukkan untuk kegiatan konvensional bercampur dengan dana untuk kegiatan syariah. Yang ketiga, menyelidiki proses uji kelayakan untuk rekonstruksi peminjaman bank, pemulihan mekanisme dan resolusi sengketa tanpa prasangka. Yang keempat, melaporkan sejauh mana entitas tersebut berpegang pada konsep ihsani di atas operasinya. Kelima, melaporkan bahwa zakat yang dihitung telah benar dan dibayarkan ke dana zakat publik. Nah, dan mungkin itu tanggung jawab dan peran dari seorang auditor syariah gitu. Masuk ke dalam pertanyaan yang ketiga dari Saudara Yusuf Mahendra. Pertanyaan dari Saudara Yusuf Mahendra adalah, apa yang menjadi perbedaan antara audit syariah dan audit konvensional? Nah, perbedaan audit syariah dan konvensional memang cukup signifikan ya. Yang pertama itu, auditing syariah objeknya LKS atau lembaga keuangan bank ataupun non-bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, sedangkan auditing konvensional objeknya itu lembaga keuangan bank maupun non-bank yang tidak beroperasi atau berkonsentrasi berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, auditing syariah mengharuskan adanya peran DPS atau Dewan Pengawas Syariah, sedangkan auditing konvensional itu tidak memerlukan peran dari Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga, audit syariah dilakukan oleh auditor yang bersertifikasi SAS atau bersertifikasi akuntansi syariah. Nah, sedangkan dalam audit konvensional itu tidak dilakukan oleh auditor yang bersertifikasi SAS saja, tetapi yang tidak bersertifikasi SAS juga dapat melakukan audit. Nah, sesuai dengan ketentuan yang telah dilakukan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Yang selanjutnya, audit syariah berstandar audit AAOIFI atau Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution. Nah, sedangkan auditing konvensional itu menggunakan standar auditing yang berasal dari IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Dan yang terakhir itu adalah auditing syariah berisi tentang opini mengenai keselarasan dari LKS itu sendiri sesuai atau tidakkah dengan ajaran-ajaran syariat Islam. Nah, sedangkan auditing konvensional itu opininya berisi tentang kewajaran atau ketidakwajaran atas penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Dan pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari Tenopi Nur Syahrilah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah tanggung jawab setiap bagian auditor itu sama atau berbeda, dan apakah ada toleransi jika terjadi suatu kesalahan dari auditor? Nah, izin menjawab. Nah, tanggung jawab dari setiap auditor itu pada dasarnya sama. Nah, jika terjadi suatu kesalahan, biasanya auditor diwajibkan untuk meminta manajemen perusahaan untuk melakukan koreksi terhadap masing-masing item yang salah saji. Dalam banyak kasus, biasanya perusahaan keberatan untuk memenuhi permintaan tersebut. Nah, jika itu terjadi, biasanya auditor perlu menjelaskan apa yang menjadi alasan-alasan secara terperinci kenapa bisa terjadi suatu kesalahan. Nah, jika masih tetap
terjadi kesalahan, auditor biasanya menyertakan sangkalan atau disclaimer dalam opininya. Nah, masuk ke dalam pertanyaan terakhir dari saudari Ripial Pahri. Nah, pertanyaannya itu, apa saja yang menjadi pertimbangan seorang auditor dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk mencapai tujuan secara menyeluruh? Nah, jawabannya, keputusan auditor dalam mengumpulkan dan mengevaluasi serta mempertimbangkan bukti audit dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor pengalaman auditor dalam melakukan auditing serta pertimbangan profesionalnya. Nah, bukti auditing dapat dikatakan berkualitas apabila bukti tersebut kompeten dan cukup. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila teman-teman semua memiliki saran serta masukan ataupun tambahan mengenai jawaban-jawaban yang telah saya sampaikan, saya berikan waktu seluas-luasnya di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk meninggalkan sepatah dua patah dalam kolom komentar di bawah ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.